Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Saya, kata Jin Ifrit. Nah, Jin Ifrit itu bilang, saya kuat katanya gitu. Saya hebat, bisa memindahkan singgasanamu sebelum engkau berdiri seperti ini, tak berdiri. Imalah. Nah, kalau imalah mah kita sudah tahu bersama kalau lewat Imam Hashim ya, lewat Hafs ya, itu teh cuman ada satu ya, yakni di surat Hud, nah, ayat ke-41 ya. Nah, bacaannya adalah wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Ya. Oke, kalau sudah siap kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di hari yang baru, bulan baru. Kalau Masehi nama bertepatan dengan bulan Rabiul Awal ya, sekarang itu tanggal berapa Ibu-ibu? 13 ya, karena kemarin sudah pada libur Bu. 12 Rabiul Awal banyak Maulid Nabi. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Sebelumnya ibu-ibu, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, semangat ibu-ibu. Kita tilawah dulu ya. Surat An-Naml ayat ke-36. Ya, alhamdulillah untuk tilawah sudah semuanya kebagian ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya kita sedikit koreksi dari Ibu Yuli dulu ya. Tadi Ibu teh ayat 45 sampai 50. Nah, tadi yang saya dengarkan ada mim ketemu tak, nah sempat ditahan ya tadi teh la'allakum tu ya, seharusnya izhar syafawi ya. Terus berikutnya yang ayat berapa tadi teh yang ada nun kalau tidak salah. Nah tadi agak kurang panjang ya, kalau nggak salah di ayat 49 gitu ya. Wa inna lasodiqun. Nah itu tadi sedikit wa inna gitu ya. Nah anaknya panjang itu. Berikutnya Ibu Diana ya, ayat 51 sampai 55. Tadi yang saya dengarkan yang zo. Nah tadi zo-nya ada sedikit suara tambahan ya, jadi zo, sedikit zo ya. Nah, jadi untuk membedakan zo sama zai, nah maka kalau zai mah tidak nempel ke gigi seri atasnya, kalau zo nempel ujungnya ya, zo, nah gitu. Seperti huruf zal, bedanya, betul. Jadi lidahnya ditempel ke gigi seri bagian atas ya, zo, nah gitu. Biar tidak terdengar zo, kalau zo pakai zai. Nah, ini zo tempel gitu ya. Itu.
Terus kalau Bulia tadi ada sedikit ketukar huruf ya. 5, 6, 6 tadi tah. Jadi yang Pak Ambat nah itu tadi ya. Eta ya tadi ada sedikit ketukar. Terus konsistenkan huruf H-nya ya. Ibu lihat teh. Tadi yang awal kalau nggak salah mah yang H-nya agak ke tengah. Nah, qadarnaha yang itu ya. Tapi yang lainnya masih cukup gitu ya. Terus yang berikutnya teh Ita ya, yang do ketika dimatikan, nah maka ada bunyi do-nya ya, bunyinya aja. Walaupun memang rada-rada sulit ya. Khulafa al-ard. Ada do-nya dikit ya. Nah, paling ditambah lagi bunyi do. Tapi jangan di arodi ya. Arodi, jangan tapi ard. Jadi do-nya adaan gitu ya. Sama konsistenkan juga yang haknya ya. Allah. Nah, itu sudah bagus ya. Tapi tadi ada yang aryaha. Nah, tadi dibaca aryaha. Nah, ya. Hak jadi hak besar gitu ya. Itu ibu-ibu sedikit koreksi. Mudah-mudahan bisa memperbaiki bacaan kita gitu ya. Dan punten saya teh tukang koreksi ke saya sih. Koreksi ya. Oke. Nah, sebelum ke materi ya, terakhir itu minggu yang lalu karena kalau kemarin mah karena berdua ya. Jadi tidak nambah materinya gitu ya, cuman latihan dibanyakin gitu. Nah, sebelum ke materi sedikit tadabur tadi kita membaca ayat 36 ya bareng-bareng sampai 44. Nah, di sini kalau Qur'annya sama dengan saya ya, Al-Qur'an Medis ini, nah itu apa namanya di bold gitu ya, ayat 36 itu. Dan di situ ada berkaitan dengan hadis medis gitu ya. Ada yang dinamakan hadiah. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. Itu. Bahkan ada jurnalnya di sini ya. Memberi hadiah adalah gestur membangun ukhuwah dan dapat memberikan rasa aman. Memberi hadiah tanpa upaya membangun ukhuwah tidak dapat memberikan rasa aman. Nah, tergantung niatnya berarti gitu ya. Nah, lantas di sini ada kisah Nabi Sulaiman. Begitu ya. Apa garis lurusnya dengan memberi hadiah? Nabi Sulaiman itu memberikan hadiah begitu. Ya. Kepada siapa ibu-ibu memberi hadiahnya? Kepada Ratu Bilqis ya. Dan itu diawali dengan komunikasi dulu ya. Awalnya Nabi Sulaiman itu memberikan apa? Surat hadiah, surat cinta lah begitunya. Terus dibalas ya sama Ratu Balqis itu sambil membawa hadiah begitu ya. Tapi Nabi Sulaiman di ayat 36 hadiahnya dibalikin lagi. Kenapa? Karena kalau harta mah nah, kata beliau sudah banyak begitu ya. Dan oleh Nabi Sulaiman diberikan hadiah lagi. Apa hadiahnya ibu-ibu kepada Ratu Balqis? Hadiahnya itu adalah apa coba? Salah satunya itu ya memindahkan singgasana ya. Kan kalau sebagian orang singgasana teh kursi ya. Kan tidak akan mungkin atau memindahkan cuman kursinya doang kan gitu. Berarti sama kerajaannya gitu. Nah, ini hadiah luar biasa. Dan di sini ada dua orang yang menyanggupi ya. Dua makhluk. Nah, mohon maaf. Yang pertama sebelum singgasananya berpindah kata Nabi Sulaiman tuh, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis? Saya, kata Jin Ifrit. Nah, Jin Ifrit itu bilang, saya kuat katanya gitu. Saya hebat bisa memindahkan singgasanamu sebelum engkau berdiri seperti ini tak berdirinya teh. Set.
Nah, gitu kan ya. Kan kalau yang tidak sehat tidak bisa ya. Nah, nah tapi saat itu Nabi Sulaiman belum puas. Kalau bahasa kita ada yang lebih cepat, sayang. Nah, ada seorang ahli kitab. Apa yang dia pelajari atau beliau pelajari? Beliau itu mempelajari si ahli kitab ini Taurat dan Zabur, gitu ya, Taurat dan Zabur. Saya bisa memindahkan kerajaan singgasana Ratu Balkis itu sebelum kau berkedip. Nah ini saya berkedip berapa kali bu? Sudah beberapa kali ya. Nah lantas ketika diberikan hal yang luar biasa, Nabi Sulaiman itu ada kata-kata yang menarik. Gitu. Apa yang beliau katakan? Hadza min fadli Robbi, kata beliau teh. Ya, ini adalah karunia dari Tuhanku. Nah, ini adalah sebuah kata-kata yang jadi motivasi, yang memberikan pelajaran makna yang dalam, begitu ya. Makanya kan kalau dikasih hadiah kan, hamdalah dulu ya, alhamdulillah, terus berterima kasih kan gitu. Nah, maka Nabi Sulaiman juga begitu, ya. Ketika Allah berikan sesuatu yang luar biasa, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Kalaulah dia bersyukur, maka bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika dia kufur di ayat 40 ya, maka sesungguhnya Tuhanku maha mulia, maha kaya gitu ya. Lantas pelajarannya apa? Ya, ketika memberikan hadiah itu menjadi sunnah. Terus kedua, ketika diberikan nikmat, maka ingat yang memberi nikmat ya. Jangan sampai seperti Firaun, seperti Korun, seperti Balaam gitu ya. Apa? Mereka juga Allah berikan karunia begitu ya. Firaun dengan kerajaannya, tapi dia mengatakan anak rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Begitupun Qarun, ketika diberikan harta maka dia bilang ini adalah karena kepintaranku, nah gitu ya. Padahal salah satu wasilahnya Qarun itu didoakan oleh pamannya. Siapa pamannya ibu-ibu? Paman Qarun? Nabi paman Qarun kan? Sahanya pamannya Korun itu adalah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa teh ke Korun teh keponakan gitu. Mun kata kita mah paman atuh saya teh cenah miskin wae doakan, didoakan gitu ya. Sambil diberikan wasilah kalau kata para periwayat dua kambing ya. Laki-laki bukan laki-laki artinya jantan, betina gitu ya. Dari situlah apa? Berkembang gitu. Kan kebayang kalau dua-duanya jantan nggak akan berkembang ya. Kalau dua-duanya betina sama ya. Cuman rada kalau betina mah diambil susunya kan gitu ya. Gitu. Nah itu sedikit tadabbur gitu ya. Maka Nabi Sulaiman ini adalah salah satu nabi yang memberikan kita pelajaran ketauhidan, keyakinan gitu ya. Kan kalau tidak yakin mah tidak akan mungkin bicara hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Kan banyak orang tuh yang lupa gitu ya. Seperti Korun, Fir'aun, bahkan Bal'am. Bal'am teh siapa? Orang pintar, Bu. Ulama di zamannya gitu. Tapi karena di eh, iming-imingi hadiah sama Fir'aun, sok dekat sama saya gitu. Akhirnya apa? Ikut pemerintah Fir'aun dulu. Sekarang ada ulama yang ikut, Bu. Ada Bu ya, tapi mau dibahas tahunya sensitif Bu ya. Gitu. Itu ibu-ibu ada tambahan barangkali atau oh iya betul. Ayat 59. Oke. Abu-abu ya. Kalau di itu mah ada halis ya.
Mad lazim. Ini ternyata kalau di buku yang itu teh mad farq. Nah ini ya. Jadi mad farq kalau di sini ya artinya membedakan. Istilahnya mad badal yang wajib dibaca panjang ya nama harokat karena bertemu huruf yang bertasydid. Nah, mad farq ya. Jadi di sini ada dua contohnya tuh ya. Qul Allahu adina lakum. Nah, itu ya. Terus yang kedua ada Qul anzakaraini. Ah, ya. Jadi mad farq ibu-ibu ya atau mad farqi lah gitu boleh. Karena imam mad badal cenata ya. Itu. Betul, Bu. Iya, mad badal. Betul. Jadi kan mad badal itu hamzahnya kan ada dua ya. Nah, kalau di mushaf Indonesia biasanya mah si hamnya itu jadi satu dan ditandai oleh fathah berdiri. Nah, jadi satu. Tapi kalau di sini di apa? Karena dia bukan mad badal, karena di depannya ada tasdid, jadi mad farq gitu ya. Tapi kan kalau misalnya a-nya doang mah mad badal itu teh. Karena dua hamzah bertemu gitu ya. Itu itu ya. Ada lagi Ibu? Dan materi terakhir teh kalau tidak salah kita teh sampai sakta Ibu ya. Setelah sakta teh berarti imalah. Nah, kalau imalah mah kita sudah tahu bersama kalau lewat Imam Hashim ya, lewat Hafs ya, itu teh cuman ada satu ya, yakni di surat Hud. Nah, ayat ke-41 ya. Nah, bacaannya adalah wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, kalau mushaf Indonesia mah ada tulisannya imalah itu supaya tidak tertukar. Tapi kalau mushaf Timur Tengah biasanya siroknya itu tidak ada bacaan imalah, jadi langsung aja siroknya teh berharokat begitu ya. Seperti itu ibu-ibu. Itu mungkin materinya mah sedikit ya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Nah tadi jadi kalau ketemu dengan apa? Mad badal di depannya ada tasdid, maka hukumnya mad farak atau mad faraki lah gitu. Boleh ya bilangnya. Nah, punten ya bukan mad lazim. Kalau mad lazim tidak ada tasdid nah, di depannya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Cukup? Oh ya, kalau pengganti berarti hari apa, Bu? Yang kemarin? Jumat besok ya? Oke, siap. Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kita bertemu lagi insyaallah di hari Jumat ya. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.